Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seolah-olah setiap langkah yang kamu ambil selalu dihadang masalah. Kamu sudah berjuang sekuat tenaga, tapi hasilnya tak kunjung terlihat. Kamu sudah sabar, tapi stres itu tetap datang. Menekan dada, menyesakkan napas, membuatmu ingin menyerah. Dan di tengah rasa lelah itu, kamu mulai berpikir, apakah aku memang tidak ditakdirkan sukses? Berhenti di situ. Tarik napas dalam-dalam, karena apa yang kamu rasakan bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh, tanda bahwa kamu sedang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebab orang yang tidak pernah stres mungkin tidak sedang berjuang, tapi mereka yang berani menerima stres, menatapnya, dan menjadikannya bahan bakar untuk melangkah. Merekalah yang akhirnya naik kelas. Karena begini, sukses itu bukan tentang hidup tanpa stres, tapi tentang kemampuanmu berdamai dengan stres. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus belajar menghadapi tekanan, bukan lari darinya. Karena di balik setiap stres, selalu ada pelajaran yang akan membawamu ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Banyak orang bermimpi sukses, tapi sedikit yang benar-benar siap menghadapi jalan menuju ke sana. Karena jalan menuju sukses bukan jalan yang indah dan datar. Ia penuh bebatuan, curam, dan seringkali gelap. Orang-orang yang berhasil bukan mereka yang selalu beruntung, tapi mereka yang tahan terhadap tekanan. Mereka jatuh berkali-kali, tapi tidak berhenti. Mereka kecewa, tapi tetap berjuang. Mereka stres, tapi justru menjadikan stres itu alasan untuk tumbuh. Kenyamanan adalah jebakan yang paling halus. Ia membuatmu berhenti belajar, berhenti berjuang, berhenti berani. Dan saat kamu berhenti, hidupmu perlahan berhenti berkembang. Tuhan tidak ingin kamu berhenti. Karena itu, kadang Dia mengizinkan stres masuk dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperkuatmu. Setiap rasa lelah, setiap air mata, setiap tekanan yang kamu alami, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan dirimu yang baru. Seperti batu kasar yang digosok agar menjadi berlian, begitulah jiwa manusia ditempa oleh stres agar menjadi lebih bercahaya. Sukses sejati bukan milik mereka yang hidupnya tenang, tapi mereka yang bisa tetap tenang di tengah badai. Karena ketenangan sejati tidak datang dari keadaan, tapi dari kekuatan dalam diri. Jadi, ketika kamu merasa hidupmu berat, jangan marah. Jangan bertanya, kenapa aku? Tapi katakan, ini tandanya Tuhan percaya aku mampu. Kuat itu bukan berarti tidak pernah lelah. Kuat berarti tetap berdiri walau hati lelah, tetap melangkah walau dunia menekan, dan tetap tersenyum walau hidup sedang menguji. Karena pada akhirnya, yang bertahanlah yang menang. Coba renungkan. Pohon yang besar tidak tumbuh di tanah yang lembut. Ia tumbuh di tanah keras, dihempas angin, diguyur hujan, tapi tetap berdiri. Begitu pula manusia. Kalau kamu hari ini merasa stres, tertekan, gelisah, itu tandanya kamu sedang menjalani kehidupan yang nyata. Karena orang yang tidak pernah stres, biasanya bukan karena hidupnya damai, tapi karena dia tidak lagi berjuang untuk apapun. Stres adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak, tanda bahwa kamu sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Dan setiap langkah keluar dari zona nyaman pasti menimbulkan rasa takut, ragu, dan tidak nyaman. Tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Setiap kali kamu menghadapi tantangan, tubuhmu bereaksi, pikiranmu bekerja, hatimu bergetar, semua itu adalah bukti bahwa kamu hidup, kamu berproses, kamu berkembang. Dan jangan lupa, setiap rasa stres adalah sinyal. Ia memberitahumu bahwa ada sesuatu dalam hidup yang perlu kamu ubah, perbaiki, atau hadapi. Ia bukan musuh, tapi pesan. Masalahnya, banyak orang salah memahami pesan itu. Mereka panik, marah, atau lari dari stres. Padahal, kalau saja mereka duduk sejenak, mendengarkan hatinya, dan berkata, apa yang sedang aku pelajari dari ini? Mereka akan menemukan kebijaksanaan yang luar biasa. Sebab setiap stres yang datang tidak pernah datang tanpa alasan. Ia datang untuk melatih kesabaranmu, menguji imanmu, dan memperkuat jiwamu. Bayangkan kalau hidupmu tanpa stres, mungkin kamu tidak akan belajar bersyukur. Mungkin kamu tidak akan belajar sabar. Mungkin kamu tidak akan tahu seberapa kuatnya dirimu yang sebenarnya. Jadi, daripada bertanya, kenapa aku stres? Ubahlah pertanyaanmu menjadi, apa yang stres ini sedang ajarkan padaku? Dan kamu akan terkejut
karena ternyata streslah yang membawamu menjadi pribadi yang dewasa, kuat, dan siap menjemput sukses. Tekanan itu seperti angin kencang bagi layang-layang. Jika kamu tahu cara memanfaatkannya, ia justru membuatmu terbang lebih tinggi. Tapi, jika kamu melawannya tanpa arah, kamu akan jatuh. Hidup bukan tentang menghindari tekanan, tapi tentang belajar menari bersamanya. Orang sukses tidak menunggu dunia menjadi tenang baru melangkah. Mereka justru melangkah di tengah kekacauan sambil belajar menjaga keseimbangan. Setiap hari kamu akan dihadapkan pada tekanan dari pekerjaan, keluarga, keuangan, dan bahkan dari dirimu sendiri. Tapi kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa menyerah atau kamu bisa tumbuh. Belajarlah menikmati tekanan, karena di dalam tekanan ada potensi besar yang belum kamu sadari. Tekanan membuatmu kreatif. Tekanan memaksa otakmu mencari solusi. Tekanan melatih hatimu untuk sabar dan jiwamu untuk kuat. Ingatlah, tidak ada bunga yang tumbuh di tanah steril. Ia tumbuh di tanah yang kotor, penuh lumpur. Dan tidak ada jiwa besar yang lahir dari hidup yang mudah. Ia lahir dari perjalanan panjang penuh stres, tangis, dan luka. Tapi justru luka itulah yang membuatmu manusiawi. Justru stres itulah yang membuatmu belajar arti tenang. Justru tekanan itulah yang mengajarkanmu makna ikhlas. Orang yang tidak pernah stres mungkin terlihat bahagia, tapi mereka tidak pernah tahu rasanya kemenangan setelah perjuangan. Tapi kamu yang mau melalui stres dengan sabar, suatu hari akan berdiri tegak dan berkata, ternyata semua ini layak. Jadi, mulai hari ini, jangan lari dari tekanan. Tataplah matanya, katakan, aku tidak takut padamu, karena aku tahu kamu datang untuk membuatku lebih kuat. Ingat, emas tidak takut pada api, justru api yang membuatnya berharga. Begitu juga kamu. Hidup tidak akan pernah bisa bebas dari stres. Tapi, hidup bisa dijalani dengan hati yang bijak saat stres itu datang. Karena sejatinya, stres bukan tentang seberapa besar masalahmu, tapi seberapa kuat caramu menanggapinya. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu hancur karena stres, yang satu justru tumbuh lebih kuat. Bedanya hanya pada satu hal, bagaimana mereka memaknai stres itu. Belajar menerima stres bukan berarti menyerah pada keadaan. Bukan berarti kamu harus membiarkan hidupmu diatur oleh tekanan, tapi justru kamu belajar menjadi pengendali, bukan korban. Kamu belajar memahami ritme kehidupan, kapan harus berjalan cepat, kapan harus berhenti, dan kapan harus diam sejenak agar bisa mendengar suara hati. Langkah pertama untuk mengelola stres adalah menyadari dan menerima perasaanmu. Banyak orang berpura-pura kuat, padahal hatinya hampir hancur. Mereka menumpuk semua beban dalam diam, berpikir kalau terlihat tenang berarti hebat. Padahal kekuatan sejati justru datang dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Saat kamu bisa berkata, ya, aku sedang stres, saat itulah proses penyembuhan dimulai. Langkah kedua, kenali penyebab stresmu dengan jujur. Kadang bukan dunia yang terlalu berat, tapi ekspektasimu yang terlalu tinggi. Kadang bukan pekerjaan yang membuatmu lelah, tapi cara berpikirmu yang selalu ingin sempurna. Belajarlah menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana, dan tidak semua orang harus menyukai apa yang kamu lakukan. Kamu cukup berusaha sebaik mungkin, sisanya biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Langkah ketiga, atur ritme hidupmu. Jangan paksa dirimu untuk terus produktif tanpa jeda. Bahkan, bumi pun berputar dengan waktu siang dan malam agar seimbang. Begitu juga kamu. Ada waktu untuk berlari, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berjuang keras, dan ada waktu untuk diam, menarik napas, lalu bersyukur atas apa yang sudah dicapai. Karena seringkali stres muncul bukan karena beban, tapi karena kamu lupa berhenti. Langkah keempat, rawat tubuhmu seperti kamu merawat jiwamu. Stres seringkali bukan hanya masalah mental, tapi juga fisik. Kurang tidur, terlalu banyak kafein, jarang bergerak, semua itu memperparah stres. Tubuh dan pikiranmu bekerja seperti sahabat. Kalau tubuhmu lelah, pikiranmu ikut rapuh. Maka jaga keduanya. Makan yang baik, tidur cukup, minum air, bergerak, dan beri dirimu waktu menikmati udara segar. Itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Langkah kelima, belajarlah berkata tidak. Banyak stres datang bukan karena hidup yang kejam, tapi karena kita terlalu sering memaksa diri untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak harus selalu tersedia untuk semua permintaan.
tidak apa-apa menolak, tidak apa-apa mengecewakan orang lain demi menjaga kewarasanmu. Ingat, kamu bukan mesin, kamu manusia yang punya batas. Langkah keenam, isi ulang energimu dengan hal-hal sederhana. Dengarkan musik, baca buku yang menenangkan, salat dengan khusyuk, menulis jurnal, atau sekadar duduk di bawah langit malam sambil merenung. Aktivitas sederhana ini memberi ruang bagi hatimu untuk bernafas. Dan kadang, 1 detik kesadaran dalam diam lebih menyembuhkan daripada 1000 kata motivasi. Langkah ketujuh, belajar bersyukur di tengah stres. Ini kunci besar yang sering dilupakan. Bersyukur bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja. Bersyukur juga saat hidup berantakan. Karena di balik kekacauan itu, ada pelajaran yang sedang disiapkan Tuhan. Ketika kamu mulai berterima kasih, fokusmu bergeser. Dari mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dan perubahan sudut pandang itu mengubah segalanya. Langkah ke-8, doa dan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada pelipur lara yang lebih menenangkan daripada berbicara langsung kepada Pencipta. Kadang kamu tidak butuh solusi cepat, kamu hanya butuh merasa didengar. Maka, sampaikan semua stresmu kepada Allah dengan jujur. Katakan, "Ya Allah, aku lelah, aku takut, aku bingung, tapi aku percaya Engkau tidak akan memberi ujian kecuali untuk kebaikanku." Doa ini bukan sekadar permintaan, tapi penyerahan total. Saat kamu menyerah kepada Tuhan, bukan berarti kamu kalah. Justru disitulah kamu menang, karena kamu tidak lagi melawan stres dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang datang darinya. Langkah ke-9, belajar memaafkan, terutama dirimu sendiri. Kadang stres datang karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Kamu merasa gagal, kamu menyesali masa lalu, kamu terus menyalahkan diri atas hal-hal yang sudah lewat. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah salah, semua orang pernah jatuh. Dan memaafkan diri adalah bentuk cinta paling tinggi kepada jiwa yang lelah. Langkah terakhir, tetap bergerak meski perlahan. Jangan biarkan stres menghentikan langkahmu. Maju sedikit tidak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Karena stagnan justru memperbesar rasa sesak. Saat kamu terus bergerak, energi baru akan datang dan stres perlahan kehilangan kekuatannya. Dan ingatlah, ini baik-baik, stres bukan tanda kamu lemah. Ia tanda bahwa kamu sedang menjalani hidup dengan penuh makna. Orang yang punya tujuan besar pasti akan bertemu tekanan besar. Tapi disitulah kamu ditempa jadi pribadi yang luar biasa. Setelah kamu belajar menerima, memahami, dan mengelola stres, kini tiba waktunya naik ke level yang lebih tinggi. Menjadikan stres sebagai jalan menuju sukses. Sebab pada akhirnya, stres itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap air mata yang jatuh, semua itu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Ingatlah satu hal penting. Tidak ada kesuksesan besar tanpa tekanan besar. Setiap orang yang kamu lihat di puncak pernah menanggung beban yang berat di lembah. Mereka menangis, mereka gagal, mereka stres, tapi mereka tidak berhenti. Mereka menjadikan setiap stres sebagai latihan kesabaran dan setiap luka sebagai bahan bakar untuk bangkit. Orang yang tidak pernah diuji tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya. Tuhan mengizinkan stres hadir bukan karena Dia benci padamu, tapi karena Dia tahu kamu mampu melewatinya. Dia ingin kamu menemukan kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sadari ada di dalam dirimu. Jadikan stres sebagai guru. Ia mengajarkan disiplin, keteguhan, dan pengendalian diri. Ia menuntunmu untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Ia memaksa kamu berhenti hidup dengan autopilot dan mulai hidup dengan kesadaran penuh. Jadikan stres sebagai alarm kehidupan, tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, entah dalam cara berpikir, cara bekerja, atau cara berdoa. Ia adalah bahasa semesta yang halus, mengingatkanmu untuk menata ulang prioritas. Ketika kamu mulai melihat stres bukan sebagai beban tapi sebagai latihan, kamu akan menemukan kekuatan baru. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh masalah kecil. Kamu tidak lagi panik saat rencana gagal. Karena kamu tahu, semua tekanan hanyalah bagian dari proses pembentukan karakter sukses. Dan suatu hari nanti, ketika kamu mencapai tujuanmu, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Andai dulu aku menyerah saat stres itu datang, aku tidak akan sampai sejauh ini." Sukses sejati bukan hanya tentang memiliki harta, jabatan, atau nama besar.
Sukses sejati adalah ketika kamu bisa tetap tenang di tengah tekanan, sabar di tengah ujian, dan bersyukur di tengah kekacauan. Karena hanya orang yang hatinya tenang di bawah tekanan yang bisa berdiri tegak di atas puncak kehidupan. Jadi, jangan takut stres. Jadikan ia bagian dari perjalananmu. Saat kamu merasa berat, ingatlah, Tuhan tidak pernah salah memberi ujian. Ia hanya sedang mempersiapkanmu untuk tanggung jawab yang lebih besar, rezeki yang lebih luas, dan hati yang lebih dewasa. Kamu pernah berdoa, "Ya Allah, jadikan aku sukses." Dan Tuhan menjawab, "Baik, tapi aku harus melatihmu dulu." Latihannya adalah stres. Latihannya adalah rasa tidak nyaman. Latihannya adalah ketakutan yang membuatmu belajar percaya. Itulah proses menuju sukses yang sesungguhnya. Maka saat kamu merasa hidup menekanmu, jangan mengutuk tekanan itu. Justru peluklah dan katakan dalam hatimu, "Aku tahu ini bagian dari rencana besarmu. Aku tidak sedang kalah, aku sedang dibentuk." Percayalah, setiap stres yang kamu hadapi hari ini sedang menulis bab baru dari kisah suksesmu. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, tapi nanti kamu akan tersenyum sambil berkata, "Ternyata semua stres itu bukan hukuman, tapi anugerah." Karena dari stres lahir kesabaran. Dari kesabaran lahir kekuatan. Dari kekuatan lahir keteguhan. Dan dari keteguhan itulah lahir kesuksesan sejati.